Kekalahan ketiga Timnas U23 Malaysia di Piala Asia U23 2024 menegaskan sepak bola di tim negeri jiran itu sedang sekarat. Harimau Muda mengakhiri turnamen 2 tahunan AFC tersebut tanpa poin. Dalam laga penutupnya di grup D di Stadion Al Janoub, Al Wakrah, yang berakhir Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, dini hari WIB, Malaysia menyerah 1-2 kepada Kuwait. Tekad pelatih Juan Torres Garrido dan seluruh pemainnya untuk mengembalikan kebanggaan nasional Malaysia pada laga terakhir gagal terwujud. Namun, masih ada setitik kecil kebanggaan karena Malaysia berhasil mencetak gol ke gawang Kuwait. Sebab, dalam 2 laga sebelumnya, Harimau Muda dikalahkan Uzbekistan dan Vietnam dengan skor kembar 2-0. Kekalahan Malaysia dari Kuwait diwarnai petaka kartu merah terhadap kiper Syih Izan pada menit ke-45. Syih Izan berusaha menghalau bola dari luar kotak penalti, tapi malah menjatuhkan pemain Kuwait Salman Al-Awadi. Dia diusir wasit Alex King setelah dicek melalui video asisten referee, VAR. Syih Izan juga mengalami benturan keras di kepalanya saat bentrok dengan Salman dan menerima perawatan medis. Insiden itu berdampak buruk pada Malaysia karena striker Lukman Hakim Syamsuddin harus dikorbankan agar kiper cadangan Firdaus Irman Fadil masuk. Sungguh hari yang sangat menyedihkan bagi timnas U23 Malaysia. Pada menit ke-84, giliran Kuwait yang harus bermain dengan 10 orang setelah Salman Al-Awadi mendapat kartu merah karena melakukan pelanggaran brutal terhadap Umar Hakim. Kegagalan total Malaysia di Piala Asia U23 2024 ini berimbas pada penilaian peringkatnya. AFC menetapkan Harimau Muda sebagai tim paling buruk, atau berada di peringkat terakhir dari 16 peserta turnamen 2 tahunan di Qatar itu. Dengan statistik tanpa pernah menang, mencetak 1 gol dan kebobolan 6 gol, Malaysia mengantongi selisih gol -5. Uni Emirat Arab persis di atasnya, atau peringkat ke-15 dengan selisih gol -4. Di atasnya lagi, atau peringkat terburuk ke-14 ada Yordania dengan 1 poin. Menurut AFC Competition Operations Manual, penentuan peringkat itu didasarkan secara berurutan mulai dari posisi akhir di grup terkait, lalu beranjak ke tingkat lebih umum di semua grup dalam hal poin, selisih gol, jumlah gol yang dicetak, hingga poin disiplin, serta terakhir posisi undian. Peringkat ke-9 sampai ke-16 dikelompokkan sebagai tim yang tersingkir di fase grup. Sedangkan timnas U23 Indonesia masuk dalam kelompok 1 sampai 8 yang lolos ke perempat final. Kelompok itu akan dibagi lagi menjadi 2 bagian, yakni 4 semifinalis dan 4 yang tersingkir di perempat final. Dari 4 semifinalis, 3 terbaik, juara, runner-up, peringkat ketiga, otomatis mendapat tiket tampil di Olimpiade Paris 2024. Sementara peringkat keempat berkesempatan menyusulnya dengan syarat menang atas Guinea dalam laga play-off. Dalam konferensi pers pasca laga, pelatih Garrido meminta maaf kepada seluruh supporter sepak bola Malaysia karena gagal memenuhi target lolos ke perempat final. Pelatih berusia 44 tahun asal Spanyol itu mengaku sulit menggambarkan perasaannya dan situasi tim hingga menerima hasil mengecewakan yang tak disangka-sangka. Bersaing di laga ini setelah 2 kekalahan beruntun sangatlah sulit, apalagi harus bermain dengan 10 pemain, ucapnya, seperti dikutip dari kantor berita Malaysia, bernama Kegagalan Timnas U23 Malaysia di Piala Asia U23 2024 ini mengikuti jejak timnas seniornya di Piala Asia 2023. Dalam event yang juga digelar di Qatar pada Januari tahun 2024 itu, timnas Malaysia menjadi juru kunci grup E tanpa bisa menang. Timnas Indonesia masih lebih baik dari Malaysia karena lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya dihentikan Australia. Selain itu, Harimau Malaya kini juga sedang terpuruk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Kim Pan-gon tersebut terancam gagal melaju ke putaran ketiga setelah dirujak Oman 2 kali dengan skor kembar Siam 2-0. Kekalahan telak